Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 240, Ribu Manik Guntur, Lu Zengxiang dan Bai Lingxuan, satu berada di tingkat ke-6 dari penguasa bela diri, dan yang lainnya berada di tingkat ke-4 dari penguasa bela diri. Dan roh jiwa spiritual itu hanya berada di tingkat ke-4 penguasa bela diri. Namun, serangan jiwa lebih kuat dari serangan energi sejati biasa. Jiwa roh spiritual itu terbang, sangat cepat, namun sepasang tangan terulur, dan dengan robekan, celah terbuka di jaring Guntur. Petir menyambar tubuhnya, menyebabkan roh jiwa spiritual itu menjerit kesakitan. Setelah merobek jaring petir, ia terbang secepat meteor. "Hentikan, dia terluka," teriak Lu Zengxiang. Pada saat ini, cahaya pedang yang dipadatkan dengan kekuatan sedingin es terbang ke arahnya dan menembus tubuh jiwa itu dengan letupan, menyebabkannya menjerit kesakitan lagi. Seolah mengetahui bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, roh jiwa spiritual itu tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Bai Lingxuan. "Berhati-hatilah agar tidak tersentuh oleh hal semacam ini," Lu Zengxiang berteriak keras. Tiba-tiba, nyala api melonjak, menutup ruang di sekitar roh jiwa spiritual itu. Di bawah kobaran api yang menyala-nyala, roh jiwa spiritual terus menjerit, namun sepertinya sedikit takut dengan aura nyala api. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Yan Yuer. "Terima kasih, Nona Yan." Bai Lingxuan memandangnya dan berterima kasih padanya. Roh jiwa spiritual ini berada di tingkat ke-4 dari penguasa bela diri, yang sebanding dengan dia dalam kultivasi. Setelah ia memadatkan semua energi jiwa untuk menyerang lautan kesadaran dengan gila-gilaan, bahkan jika itu dapat dilawan, kedua belah pihak pasti akan kalah. Di tempat berbahaya seperti lembah Tianhun, jika terluka parah, situasinya akan menjadi sangat buruk. Yan Yuer bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawanya. "Sama-sama," Yan Yuer berkata dengan ringan. Segera setelah itu, Lu Zengxiang juga datang, dan 3 penguasa bela diri yang kuat bergabung untuk menyerang. Hanya dalam beberapa saat, tubuh roh jiwa spiritual terpotong dan terbagi menjadi 3. Masing-masing dari ketiga orang tersebut menerima sepotong energi jiwa murni. Setelah kesadaran jiwa yang terkandung di dalamnya terhapus, energi jiwa mulai memadat dan akhirnya berubah menjadi kristal perak tak beraturan. Kristal perak jenis ini disebut kristal jiwa di zaman kuno. Kaisar Kegelapan pernah melihatnya di pelelangan. Yan Yuer dengan santai menyerahkan pecahan kristal jiwa itu kepada Luo Xiu. "Simpanlah untuk dirimu sendiri." Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan menolak, karena energi jiwa yang terkandung dalam kristal jiwa ini sangat agung, dan juga sangat bermanfaat bagi Yan Yuer dalam meningkatkan kekuatan kesadaran jiwanya. Kelompok 4 orang itu terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, 3 penguasa bela diri bergabung untuk membunuh jiwa penguasa bela diri tingkat ketiga. Energi jiwa masih terbagi menjadi 3 dan berubah menjadi 3 pecahan kristal jiwa. Ruang di lembah bagian dalam ini sangat besar, seolah-olah tidak ada akhir. Luo Xiu telah mengikuti di belakang mereka, menghadapi berbagai serangan jiwa yang dilepaskan oleh roh jiwa spiritual. Dia dapat menahannya, dan hal itu sangat mengejutkan Lu Zengxiang dan Bai Lingxuan. Mereka yakin dia pasti ada harta berharga di tubuhnya yang dapat melindunginya dari serangan jiwa. Seperti yang diketahui semua orang, saat Luo Xiu terlibat dalam masalah ini, dia telah menyempurnakan 4 jiwa tingkat Raja Bela Diri di Lautan Kesadaran, dan kekuatan kesadaran ilahi mereka terus meningkat dengan pesat. Retak, sepertinya belenggu tertentu telah putus. Luo Xiu merasa reaksinya menjadi lebih cepat, persepsinya menjadi lebih jelas, dan hubungannya dengan dunia menjadi lebih jelas. Setelah menyempurnakan 4 jiwa tingkat Raja Bela Diri, jiwanya menjadi lebih kuat dan kesadarannya mencapai tingkat ke-8 Raja Bela Diri. Tiba-tiba, tekanan yang sangat besar dan menakutkan tiba-tiba datang, membuat Luo Xiu merasa kesadaran jiwanya seolah-olah ditekan oleh gunung. Kabut yang memenuhi bagian depan tiba-tiba terbuka, dan makhluk seperti naga berwarna putih keperakan berlari keluar. Panjangnya 100 kaki, ganas, dan kuat. Ini bukanlah kehidupan daging dan darah, melainkan roh jiwa spiritual dengan energi jiwa yang sangat kental. Namun wujud yang diubahnya bukanlah wujud manusia, melainkan wujud hewan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, dan gelombang suara yang menakutkan menyapu, menyebarkan kabut di sekitarnya,
dan serangan jiwa jarak jauh membuat wajah keempat Luo Xiu sedikit berubah warna. Ini adalah jiwa terkuat yang pernah ditemui kelompok tersebut sejauh ini, dan fluktuasi aura jiwa bahkan lebih kuat daripada Lu Zengxiang. Semuanya, hati-hati, ini pasti makhluk jiwa di tingkat ketujuh penguasa bela diri, kata Lu Zengxiang dengan suara yang dalam. Serangan jiwa tingkat ketujuh penguasa bela diri bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan jika Luo Xiu mengaktifkan hukum 5 elemen untuk melindungi lautan kesadaran, dia masih merasa seperti disambar petir, tubuhnya terbang keluar, dan seteguk besar darah muncrat dengan suara keras. Hal yang sama juga terjadi pada Yan Yuer dan Bai Lingxuan. Hanya kondisi Lu Zengxiang yang sedikit lebih baik, tetapi wajahnya menjadi pucat, mulutnya berdarah, dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Lari, teriak Lu Zengxiang, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia berbalik, dia melihat Luo Xiu telah menarik Yan Yuer dan langsung terbang ke kabut di kejauhan, menghilang tanpa jejak. Sial, anak yang licik. Lu Zengxiang mengutuk secara diam-diam, dan kemudian dengan putus asa mengaktifkan energi aslinya untuk melarikan diri secepat mungkin. Bai Lingxuan juga berlari menyelamatkan nyawanya. Roh jiwa spiritual tingkat ketujuh penguasa bela diri bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Meskipun Lu Zengxiang juga berada di alam kecil tingkat ke-6, dan hanya berjarak satu alam kecil dari tingkat ke-7, tetapi ketika kultivasinya mencapai tingkat ini, perbedaan alam kecil juga merupakan perbedaan antara awan dan lumpur dalam pertarungan yang sesungguhnya. Lu Zengxiang dapat melawan paling banyak belasan kali. Dan setelah itu, serangan jiwa akan menyebabkan lautan kesadarannya runtuh dan mati. Jika roh jiwa spiritual ditempatkan di antara para kultivator bela diri, itu adalah seorang kultivator seni bela diri yang berspesialisasi dalam metode pemurnian jiwa, dan itu lebih murni daripada kultivator seni bela diri pemurnian jiwa, karena bahkan tubuh mereka terkondensasi dari energi jiwa. Ketika Luo Xiu memasuki lembah jiwa surgawi, dia sudah mengingat jalan yang telah dia ambil, jadi dia melarikan diri ke pintu masuk lembah tidak lama kemudian. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 pil. Kemudian menyerahkan 1 butir kepada Yan Yuer. Yan Yuer mengambilnya tanpa ragu-ragu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Kekuatan obat menyebar di tubuhnya, dan kemudian dikumpulkan ke dalam lautan kesadaran untuk memulihkan lautan kesadaran yang rusak. Ramuan yang dikeluarkan Luo Xiu adalah ramuan jiwa yin yang kelas 6. Tidak mudah mengumpulkan bahan untuk ramuan ini, dan dia hanya memiliki 4 pil untuk digunakan lagi. Setelah beberapa saat, Lu Zengxiang juga bergegas keluar lembah. Darah mengucur dari sudut mulutnya, rambutnya acak-acakan, dia terlihat sangat malu, dan dia tidak memiliki sikap seorang penguasa bela diri yang kuat. Kemudian Bai Lingxuan juga melarikan diri. Sepertinya dia diserang oleh jiwa saat melarikan diri, lubang hidung dan telinganya berdarah. Sebagai perbandingan, situasi Luo Xiu dan Yan Yuer relatif lebih baik. Di lembah jiwa surgawi, roh jiwa spiritual dalam bentuk naga mengaum dengan marah, tetapi sepertinya terikat oleh beberapa aturan lembah jiwa surgawi. Diksura, keterampilan tubuhmu sangat cepat. Aku ingin tahu keterampilan tubuh seperti apa yang kamu latih. Melihat bahwa roh jiwa spiritual tidak dapat diusir, Lu Zengxiang menghela nafas lega dan menoleh ke arah Luo Xiu dengan mata menyipit. Dia adalah kultivator tingkat prajurit, tetapi ketika dia melarikan diri sekarang, dia menemukan bahwa Sura ini lebih cepat darinya, yang mengejutkannya. Dia yakin bahkan jika orang ini telah melatih keterampilan tubuh kelas 9, dia tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan ini. Apa, ketua Lu tertarik dengan keterampilan gerakan yang saya latih? Luo Xiu berkata dengan senyum tidak setuju. Di antara para kultivator seni bela diri, sebenarnya merupakan perilaku yang sangat tidak sopan untuk menanyakan tentang gerakan dan keterampilan orang lain. Lu Zengxiang selalu sangat berhati-hati sebelumnya, tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Haha, Diksura benar-benar orang kepercayaan Lu. Saya tidak hanya tertarik pada teknik gerakan yang Anda latih, tetapi juga latihan yang Anda latih dan cincin penyimpanan di tubuh Anda. Sosok itu bersinar. Kilat mengembun di antara telapak tangannya, dan dia meraih Luo Xiu. Yan Yuer mengambil tindakan dalam sekejap, mengeluarkan tombak perang api, dan menusuk telapak tangan Lu Zengxiang dengan 1 tembakan. Lu Zengxiang mencibir dan tidak setuju. Wanita bernama Yan ini hanya berada di tingkat ketiga penguasa bela diri, dan Bai Lingxuan dapat dengan mudah memblokirnya. Kelang, telapak tangannya bertabrakan dengan senjata perang, dan sosok Yan Yuer langsung mundur selusin langkah. Tapi ekspresi Lu Zengxiang tiba-tiba berubah, karena adegan di mana dia mengharapkan Bai Lingxuan menghentikan Yan Yuer tidak muncul. Namun, Bai Lingxuan benar-benar mengambil tindakan, tetapi sasaran serangannya bukanlah Yan Yuer,
melainkan serangan diam-diam terhadap Lu Zengxiang dari belakang. Bai Lingxuan, dasar jalang yang tidak tahu berterima kasih. Tanpa persiapan, esensi pelindung tubuh di belakang Lu Zengxiang langsung dipecah oleh pedang biru es. Dengan letupan, darah berceceran, dan Lu Zengxiang ada luka di punggungnya. Dan sebagai segera setelah darah mengalir keluar, itu berubah menjadi kristal es. Lu Zengxiang, bagaimana aku, Bai Lingxuan, bisa menjadi sepertimu? Bajingan sekali, Nona Yan menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku, Bai Lingxuan, bisa membalas kebaikan dengan balas dendam? Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku ingin membalaskan dendam Lu Wei. Aku tidak menyangka kamu, perempuan jalang, sudah mengetahui hal ini sejak lama. Pergilah ke neraka. Lu Zengxiang sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan petir setebal ibu jari ke arah Bai Lingxuan. Bai Lingxuan mampu melukai Lu Zengxiang karena dia memanfaatkan serangan diam-diam itu. Selain itu, Lu Zengxiang tidak siap menghadapinya. Di bawah pukulan marah Lu Zengxiang, dia tidak bisa menahannya dengan segera, dan langsung terlempar oleh petir, dengan darah muncrat dari mulutnya. Tapi sebelum dia terlempar, Bai Lingxuan menghancurkan jimat ungu, memicu cahaya ungu. Dia memanggil baju besi dan senjata kelas menengah tingkat bumi, dan mencoba yang terbaik, tapi tetap tidak bisa menahan cahaya ungu yang diilhami oleh jimat, karena ini adalah serangan jimat tingkat ketujuh, yang sebanding dengan serangan penguasa bela diri yang kuat. Untuk penguasa bela diri yang kuat, jimat tingkat ketujuh jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Banyak penguasa bela diri yang bisa mendapatkan jimat tingkat 6, tetapi sangat sulit bagi penguasa bela diri yang kuat untuk mendapatkan master formasi tingkat ketujuh, karena master formasi tingkat ketujuh lebih jarang dan lebih langka daripada master formasi tingkat ke-6, dan batu giok ungu yang digunakan untuk memurnikan jimat juga lebih berharga. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat hanya dalam beberapa saat. Pertahanan Lu Zengxiang benar-benar runtuh, jimat menembus baju besi tingkat menengah tingkat bumi di tubuhnya dengan keras, dan kekuatannya menembus dantiannya. Luo Xiu mendengar suara klik yang datang dari tubuh Lu Zengxiang, dan esensi hidupnya hancur ketika cahaya ungu menembus dantiannya. Bai Lingxuan, jalang, biarpun aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Lu Zengxiang memuntahkan darah, membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik biru dari cincin penyimpanan, mengangkat tangannya dan membuangnya. Manik itu menari dengan busur petir biru, memancarkan aura kehancuran yang menakutkan dan kejam. Itu adalah 1000 manik guntur. Luo Xiu, lari. Suara kaisar kegelapan datang dari lautan kesadaran Luo Xiu. Luo Xiu tidak tahu apa itu manik 1000 guntur, tapi dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa dan sangat kuat yang bisa membuat kaisar kegelapan begitu panik. Dia meraih Yan Yue. Pada saat itu, Luo Xiu telah melarikan diri lebih dari 2400 meter bersama Yan Yue. Ledakan mengerikan menyapu area seluas hampir 1 kilometer, dan sinar petir tebal bersilangan, menghancurkan segala sesuatu di area tersebut menyebar ke lembah Tianhun. Luo Xiu melihat pecahan lempengan batu di pintu masuk lembah Tianhun mekar dengan cahaya putih keperakan dan tahan terhadap pemboman guntur yang tak terhitung jumlahnya.